Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Amelia dari program studi PGMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram, dan tujuan saya membuat video ini semata-mata untuk tugas kuliah, yaitu mata kuliah statistik. Dan pembahasan pertama yaitu pengertian statistik deskriptif dan statistik inferensial dan contoh-contohnya. Secara umum, statistik inferensial adalah jenis statistik yang fokus kepada pengelolaan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Statistik inferensial fokus pada analisis data sampel untuk bisa menyimpulkan populasi. Contoh statistik inferensial, ada banyak sekali contoh aplikasi dan penerapan statistik inferensial dalam kehidupan. Namun secara umum, statistik inferensial yang sering digunakan adalah 1. Analisis regresi, 2. Uji hipotesis, 3. Konfidensi interval. Contoh statistik inferensial, ada beberapa jenis statistik inferensial yang bisa kita gunakan, tapi pada kasus kali ini saya hanya akan memberikan contoh dengan menggunakan statistik konfidensi interval. Anggaplah seorang kepala daerah melakukan klaim bahwa tingkat kemiskinan di daerahnya sangatlah rendah. Untuk membuktikan hal tersebut, ia melakukan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang secara teori mampu menghasilkan angka kemiskinan. Berdasarkan pertimbangan waktu dan biaya, maka dipilihlah 10.000 sampel rumah tangga dari total 1.000 rumah tangga yang ada di kabupaten tersebut. Asumsi standar deviasi adalah 500. Selanjutnya yaitu perbedaan statistik inferensial dan statistik deskriptif. Statistik inferensial dan statistik deskriptif memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam proses analisisnya. Secara umum, kedua jenis statistik ini pun memiliki tujuan yang berbeda. Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik data, sedangkan statistik inferensial bertujuan untuk menghasil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel. Statistik deskriptif biasanya hanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistik uji yang digunakan pun terbilang sederhana, seperti rata-rata, varians, dan lain-lain. Dengan statistik inferensial, statistik yang digunakan sudah tergolong sangat rumit. Tidak semua orang mampu menggunakan statistik inferensial, sehingga dibutuhkan keseriusan dan pembelajaran khusus sebelum menggunakannya. Karena itu, kita tidak bisa menggunakan apapun alat analisis yang ada pada analisis deskriptif untuk menyimpulkan data secara keseluruhan. Oke, lanjut. Sekarang ke pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel ia adalah sebagai dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Baiklah, lanjut pengertian dari purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penelitiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Pengambilan sampel secara purposive memungkinkan peneliti memeras banyak informasi dari data yang telah mereka kumpulkan.
Hal ini kemungkinan para peneliti untuk menggambarkan dampak utama temuan mereka terhadap populasi. Purposive sampling juga bisa diartikan sebagai metode pengambilan sampel. Sampel non-probabilitas yang terjadi ketika elemen yang dipilih untuk sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Para peneliti sering percaya bahwa mereka dapat memperoleh sampel yang representatif dengan menggunakan penilaian yang sampel yang akan menghemat waktu dan uang. Oke, contohnya banyak suku yang di dunia yang memiliki kepercayaan agama masing-masing. Misalnya masyarakat Bali menganut paham sinkretisme yang dianggap sebagai campuran Hindu dan Buddha. Bagi peneliti yang berencana mempelajari budaya negara-negara Asia Tenggara, disarankan agar mereka memiliki strata menggunakan judgmental sampling karena keyakinan agama dianggap sangat sensitif di belahan dunia ini. Oke, lanjut ke pengertian sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil meskipun keduanya sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Kelebihan dari sampel jenuh adalah mudah, praktis, murah, dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan data sampel. Kelemahannya adalah tidak cocok untuk populasi dengan anggotanya yang besar atau banyak, hanya cocok untuk kelompok populasi kecil. Contohnya, misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka jumlah guru dijadikan sampel. Oke, baik, lanjut ke pengertian snowball sampling. Pengertian snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Contoh snowball sampling. Jika seseorang peneliti ingin mewawancarai imigran tidak berdokumen dari Meksiko, misalnya dia mungkin mewawancarai beberapa individu tidak mendokumen yang dia kenal atau dapat temukan mendapatkan kepercayaan mereka, kemudian mengandalkan subjek tersebut untuk membantu menemukan individu yang lebih tidak mendokumen. Baik, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu pengertian accidental sample. Pengertian accidental sample mendapatkan sampel untuk keperluan penelitian. Dengan accidental sampling sangatlah mudah, sebab hal itu bergantung pada prosentase kemungkinan dan kesediaan objek atau subjek untuk menjadi sampel penelitian. Dengan kata lain, convenience sampling dapat dilakukan oleh siapapun selaku peneliti, dan individu tersebut bebas memilih target sampling tanpa batasan kriteria khusus. Berikut adalah contoh pertama dari penelitian dengan accidental sampling. Judul: jumlah pengunjung minimarket A.
kriteria sampel pengunjung minimarket A, tidak ada batasan usia atau gender dan spesifikasi lainnya. Datang berkunjung antara pukul 16.00 sampai 20.00 WIB. Kesimpulan penelitian, pada waktu puncak kunjungan konsumsi minimarket A bisa memperoleh pembeli hingga 50 orang dengan rata-rata pendapat pencapaian 1 juta.